amazed banget ya ngelihat produknya. Waktu saya baca satu-satu, saya pelajari jurnal-jurnalnya, luar biasa banget. Karena begitu sangat istimewa dalam komposisi-komposisinya. Ingredient setiap dari produk yang sudah ditampilkan tadi banyak sekali kelebihan-kelebihannya dibanding produk lain. Ada beberapa kandungan yang saya nggak bisa temukan di produk yang sudah beredar. Masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia yang tinggal di kota besar, kulit wajahnya sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan karena apa, Dok? Kerusakan pertama, polusi udara nomor 1. Apalagi yang tinggalnya di kota-kota industri seperti Bekasi, Jakarta dan lain sebagainya. Lalu karena paparan sinar matahari, kita adalah orang-orang yang produktif. Banyak kegiatannya bukan cuma indoor tapi ada outdoornya. Jadi mereka banyak mengalami problem. Ada yang problemnya kusam, jerawat, masih muda. Usianya saya pernah ketemu usia 28 tahun, tapi penampilan kulit wajahnya sudah seperti 38 tahun. Lalu ada juga yang melasma, udah ada fleknya, ada freckles, ada spot-spot mataharinya. Nah itu harus kita bantu untuk bikin sehat kulitnya. Nah dengan cara kita tawarkan produk-produk yang aman dan juga berkualitas seperti Melia Skincare ini. Jadi betapa harus diedukasinya nih sama produk-produk yang bagus seperti ini. Face wash atau sabun cuci wajah. Kenapa harus memakai sabun cuci wajah Melia Skincare? Karena di dalam kandungan face washnya dia bukan cuma sabun yang bisa membersihkan dari kotoran dan debu, tapi mampu menjaga kelembapan kulit wajah. Dan juga di dalamnya ada pencerahnya, karena di dalamnya itu ada niacinamide, dia untuk mencerahkan. Lalu juga dia ada menjaga kelembapannya, namanya ceramide. Ceramide itu pelembab nomor 1 sebetulnya dibandingkan dengan centella. Di sini ada, jadi kelebihannya selain ada ceramide, dia ada centella. Centella kalau nanti dilihat di product knowledge yang dilihat sama rekan-rekan sekalian, itu namanya pegagan ekstrak. Nah pegagan ekstrak itu centella, pelembab khusus yang bisa menjaga pori-pori kulit wajah kita supaya tidak kering. Jadi penting sekali memakai sabun yang baik, karena kalau kita tidak menjaga kelembapan kulit wajah dan kita pakai sabun yang salah, permukaan kulit kita atau skin barrier kulit kita rusak. Dan itu akan memakan banyak waktu serta materi untuk ngeberesin masalah cuman gara-gara salah sabun. Penting selain bersih wajahnya, dijaga kelembapannya, juga cerahnya dapat dari sabun. Nah setelah pakai sabun terus apalagi dokter? Nah setelah pakai sabun dia ada moisturizer. Di sini mungkin ada rekan-rekan yang tahu, oh moisturizer pelembab. Nah seringkali ketemu kejadiannya pasien-pasien saya di lapangan nggak mau saya kasih moisturizer. Nggak mau dok, soalnya lengket kalau pakai moisturizernya. Kayaknya nggak nempel bedaknya. Nah jangan khawatir. Ternyata moisturizer Melia Skincare memiliki kandungan kelembapan yang identik sekali, identik banget. Saking identiknya ketika dia diaplikasikan, dia easy to absorb atau mudah menyerap. Enak gitu dipakainya tuh nggak lengket, cepet banget nyerap, cepet absorbnya ke dalam kulit wajah kita. Jadi waktu itu jadi udah pakai sabunnya, terus pakai moisturizernya, dia nggak akan lengket, justru malah lebih kenyal dan kelihatan kayak glowing, kinyis gimana gitu. Di sini ada satu kandungan yang buat saya tuh waktu lihat, wow keren banget nih ya, itu pentavitin. Nah pentavitin itulah yang membuat si kandungan moisturizernya sangat identik sama kelembapan kulit wajah kita. Kan ada banyak nih pasien yang tanya, habis dipakai ntar hilang dok, kena keringet, kena segala macam. Nah kalau dia itu ada pentavitin tadi, dia bekerja sangat lama dengan durasi yang cukup lama nempel di dalam kulit wajah kita. Terus kalau udah nempel lama jadi kotor dong, jadi pori-porinya kesumbat. Nah karena dia identik sama kulit wajah kitanya ya, identik sama karbohidrat di lapisan kulit wajah kita, jadi aman sekali. Nggak bikin numpuk pori-pori jadi kotoran, karena dia bisa diserap dengan sangat mudah, dengan sempurna bisa diserap dalam kulit wajah. Nah untuk dibersihkannya ya tadi cukup dengan sabun. Bagi rekan-rekan kita yang muslim,
Kan mungkin dia harus sholat, ada zuhur dan lain sebagainya. Nah itu kan harus di-apply ulang. Nah tinggal bersihin pakai sabun ya. Serum, ini nggak kalah penting serumnya. Kenapa? Karena di dalam serum ini tadi ada niacinamide, ada pentavitin yang tadi jadi unggulannya Melia Skincare tuh pentavitin. Terus dia ada hyaluronic acid untuk anti-aging supaya nggak gampang kerut daerah matanya, daerah smile line-nya. Nah dia juga ada ethyl ascorbic acid. Apa sih dok? Ampun susah bener namanya. Itu vitamin C. Nah apa bedanya sama vitamin C? Vitamin C yang dijual bebas. Ini pakainya yang derivat etil. Jadi dia sangat-sangat aman, tidak menyebabkan iritasi. Gitu. Jadi nggak ada sensasi perih, sensasi stingy. Stingy itu kayak sedikit nyelekit-nyelekit itu nggak ada. Aman. Ada beberapa di pasaran, saya tidak bisa menyebutkan mereknya karena memang kode etis ya. Itu dia pakainya yang L, ascorbic acid. Nah yang L ascorbic acid itu sangat-sangat mudah teroksidasi. Jadi kalau kakak-kakaknya atau rekan-rekan sekalian bawa di dalam tas mau dipakai. Kalau yang L ascorbic itu kena matahari dia langsung berubah warnanya jadi coklat dan tidak dapat lagi dipakai karena keefektifannya berkurang. Tapi kalau yang si ethyl ascorbic acid yang ada di dalam serum ini dia sangat stabil. Kan biasanya namanya juga customer ya kan suka bilang gini, sama kayak pasien saya suka bilang gini, ya udah ngambilnya face wash aja sama moisturizer. Kan sama dok, ini sama ini isinya sama, mirip-mirip. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau yang ini fungsinya melembabkan dan melindungi kulit wajah supaya terhidrasi dengan baik. Yang ini ada vitamin C-nya yang menjaga tetap cerah, tetap dia glowing dan juga menutrisi kulit dengan kandungan khususnya tadi. Dan dia menyerapnya lebih oke lagi daripada yang ini. Jadi kalau ini dibarengin pakainya, dia menjadi sinergi yang cukup oke banget buat bikin kulit kita jadi lebih sehat lagi. Pakai sunscreen. Biasanya pasiennya atau customer kakak-kakak atau rekan-rekan sekalian pasti nanya, kenapa harus bentuknya spray? Pertama, karena dia mudah aplikasinya. Tinggal semprot aja. Terus biasanya kalau saya lagi edukasi pasiennya laki-laki, mereka suka keberatan memakai sunscreen yang bentuknya krim atau lotion. Kenapa? Karena dia suka jadi kayak bedak dokter gitu. Dia tuh jadi white cast katanya jadi ada kayak bedak lah. Terus dia bilang teman-teman aku apalagi yang masih kuliah SMA gitu. Enggak deh dok. Teman gue bilang, oh, cowok pakai skincare. Nah padahal kan sebetulnya perlu ya. Jadi dibuatlah bentuknya spray. Karena saat disemprotkan tidak menimbulkan efek kayak bedak. Tidak menimbulkan white cast dan mudah sekali menyerap karena dia bentuknya spray. Dia mist ya, jadi nanomist. Nanomist itu partikelnya cukup sangat kecil dan dia bisa langsung nempel di muka kita dan tidak ada efek kayak lengket-lengketnya tuh enggak, nyerap langsung. Lalu ini ada yang dekoratif ya, sebetulnya yang dekoratif ini kayak cushion, lalu ada dia blush itu jadi kayak BB cream atau seperti foundation tapi dia lebih ringan dari foundation. Dia itu lip tint tuh jadinya buat kasih warnanya. Jadi kalau misalnya mau pakai lip balm yang glossy terus dikasih lip tint gini, jadi kesannya tuh kayak Korea gimana gitu. Kalau udah pakai ini aja bagus, masa mau pakai produk yang lain abal-abal? Ya pakainya yang dekoratifnya juga oke ya kan. Sahabat-sahabat rekan-rekan sekalian jangan takut. Ini bisa dipakai oleh ibu menyusui, ibu hamil, anak remaja itu bisa. Karena apa? Bahannya aman, tidak menimbulkan iritasi. Biasanya suka nanya menimbulkan ketergantungan kah? Dia bukan ketergantungan tapi kita butuh. Seperti kayak kita pakai pasta gigi. Apakah kita ketergantungan sama pasta gigi? Bukan, tapi kita butuh sama pasta gigi. Nah ini pun kita butuh kulitnya buat jadi lebih sehat, jadi lebih glowing, jadi lebih ganteng, jadi lebih cantik. Oke, beri aplaus dong.